Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Bertarigan, NIM 2303060884 dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi ternak unggas. Saya akan menjelaskan bebek atau Anas plastymicus. Yang pertama ada caput atau kepala, yang kedua ada kolum atau leher, yang ketiga ada truncus atau badan, yang keempat ada ekstremitas anterior atau sayap, yang kelima ada ekstremitas posterior atau paha, yang terakhir ada kaudal atau ekor. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang caput atau kepala. Caput terdiri atas rostrum atau paru, di mana rostrum memiliki fungsi mematuk makanan yang terdiri atas maksila atau rahang atas dan manikula atau rahang bawah. Selanjutnya ada naas anterior atau lubang hidung, di mana lubang hidung berfungsi sebagai alat pernapasan. Yang selanjutnya ada nuvisus atau mata yang berfungsi sebagai alat penglihatan, di mana terdapat dua kelopaknya. Sebelumnya saya akan menjelaskan jenis-jenis bulu terlebih dahulu. Menurut susunan anatomi jenis bulu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada plumae. Plumae atau bulu penutup bagian luar yang juga membentuk figura atau bentuk tubuh dari bebek. Yang termasuk tipe plumae adalah bulu sayap dan ekor. Bagian-bagian dari plumae terdiri atas, pertama ada calamus, yaitu tangkai bulu yang melekat pada foliket kulit. Bagian ini berongga dan mempunyai dua macam lubang, yaitu umbilicus inferior atau pangkal ekor dan umbilicus superior atau pada bagian distal. Yang kedua ada racis itu ini. Lanjutan dari calamus tidak berongga merupakan penyokong velocilium, yaitu yang ini. Bendera bulu yang terdapat di kanan di kiri racis. Yang kedua ada plumulae, yaitu yang ini. Tipe ini tidak banyak pada bulu bebek yang masih muda Tipe ini banyak terdapat pada bebek yang masih muda mempunyai calamus yang pendek dan racis memproduksi dari barbae panjang fleksibel, sedangkan barbulanya pendek. Yang ketiga ada Phyloplumae. Tipe ini mempunyai bentuk seperti rambut dengan tangkai bulu yang panjang dan pada ujungnya terdapat barbae dan barbulae. Tipe ini tumbuh merata tetapi sangat jarang. Menurut letaknya, bulu anus dibedakan menjadi satu, ekstremitas, bulu yang menutup badan. Kedua ada rectus, bulu yang berada pada pangkal ekor atau gelium, cefilium, cilitus dan berfungsi sebagai kemudi. Ketiga ada refiges, bulu pada sayap yang dibagi menjadi satu ada remiges primariae yang letaknya secara digital pada bibit dan secara metakarpal pada metacarpalia. Baru ada regies secundariae yang melekatnya secara cubital pada radial ulna. Yang selanjutnya ada ramiges terteriae yang terletak paling dan nampak sebagai kelanjutan sekunder daerah situ. Yang keempat ada parapterum, bulu yang menutupi daerah bahu. Yang kelima ada alas puria atau alula, bulu kecil yang menempel pada gigi kedua pada
ekstremitas posterior atau sayap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan enzim pada pencernaan. Yang pertama, enzim amilase sebagai pemecah karbohidrat menjadi glukosa, letaknya di usus halus. Kedua, enzim peksin mengubah protein menjadi asam amino, letaknya di ventrikulus. Yang ketiga, ada enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, terletak di proventrikulus. Yang keempat, ada enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino untuk diserap oleh tubuh, terletak di duodenum. Yang kelima, ada enzim koalgenase atau sebagai mendegradasi ikatan polipeptida dari kolagen, terletak di duodenum. Yang keenam, ada enzim maltase memecah maltose menjadi glukosa, letaknya ada di usus besar. Yang ketujuh, ada enzim sukrase memecah sukrosa menjadi molekul gula yang letaknya ada di usus besar. Kedelapan, ada enzim laktase memecah laktosa menjadi dua molekul gula sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa, terletak di usus besar. Yang kesembilan, ada enzim peptidase memecah ikatan peptide antara asam amino pada protein, terletak di usus besar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem peredaran darah. Ada 3 organ yang berperan dalam sirkulasi darah, yaitu yang pertama ada jantung, memiliki beberapa bagian, diantaranya ada atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Pembatas antara atrium dexter dengan atrium sinister dinamakan interia septum. Sedangkan pembatas antara ventricle dexter dengan ventricle sinister disebut dengan ventricula septum. Antara atrium dexter dengan ventricle dexter ada kaltub yang dinamakan valvula tricuspidalis, sedangkan antara atrium sinister dengan ventricle sinister disebut dengan valvula dicospinalis. Kedua, ada darah terdiri dari 3 macam, antaranya yang pertama ada darah sel darah merah atau disebut dengan eritrosit, berfungsi sebagai transportasi, nutrisi, O2, CO2, dan juga hormon. Yang kedua ada sel darah putih atau disebut dengan leukosit yang berfungsi sebagai antibodi. Yang ketiga ada keping darah atau yang disebut dengan trombosit yang berfungsi sebagai proses pembekuan darah. Yang ketiga ada pembuluh darah yang terbagi menjadi 2, yaitu ada arteri berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh yang kaya akan O2. Sedangkan vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung yang kaya dengan CO2. Dalam sirkulasi ini terdapat 2 mekanisme. Yang pertama ada inspirasi dan yang kedua ada ekspirasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dalam atau internal dari bebek, yaitu sistem dikostaria atau pencernaan. Pada bebek dimulai dari rostrum atau paru. Kedua ada esofagus, merupakan saluran lewatnya makanan setelah melalui rostrum. Pada esofagus terjadi gerakan peristaltik yang berfungsi mendorong makanan masuk ke dalam rongga. Pencernaan selanjutnya ada inkluvis atau crop atau temblok, merupakan organ berbentuk seperti kantong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Yang ini. Pada crop makanan akan dilunakkan dengan getah yang dihasilkan crop. Selanjutnya ada proventriculus yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatis. Yang kedua ada ventriculus atau glicat ampela
Itu yang ini, tempat berlangsungnya pencernaan makanan secara mekanik dengan bantuan batu-batuan kecil yang ikut masuk ke dalam ventrikulum pada saat bebek makan. Selanjutnya ada intestinum tenue, terdiri dari 3 bagian, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan atau pili-pili pada dinding usus. Pada intestinum tenue juga terjadi pencernaan secara enzimatis. Selanjutnya ada caecium atau cecak, tempat pencernaan karbohidrat protein dan aborsi air. Caecinum merupakan batas antara intestinum tenue dengan ada intestinum langsung yang berfungsi untuk mengolah sisa makanan yang tidak tercerna. Selanjutnya ada sisa makanan yang tidak tercerna secara pasif. Yang selanjutnya ada rectum berfungsi untuk menampung fasis sebelum dikeluarkan. Yang selanjutnya ada pencernaan kloakola, merupakan organ pencernaan yang berfungsi untuk jalan keluarnya feses atau sisa-sisa makanan dan urin. Sistem pernapasan. Satu naras, organ pernapasan unggas yang pertama tulisannya disebut dengan lubang hidung. Lubang hidung pada bebek berguna untuk mengambil udara agar unggas bisa bernapas dengan baik. Yang kedua ada glotis dan laring. Posisinya ada di pangkal trakea bagian atas, dan glotis dan laring memiliki perbedaan, yaitu laring ada pada pangkal trakea bagian atas dan glotis ada pada celah masuk udara ke dalam trakea. 3. Trakea merupakan organ pernapasan yang berbentuk pipa dan terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya cloples karena adanya tekanan negatif pada saat bernapas. Yang keempat ada sirin. Setelah dari trakea turun ke bawah, di pangkal bagian bawah trakea nanti ada namanya sirin. Di bagian sirin terdapat lipatan-lipatan berupa selaput, di mana selaput jika bergetar maka akan mengeluarkan suara. 5. Ada bronchus. Setelah sirin bercabang, bronchus kanan dan kiri, nantinya bronchus ini akan berhubung dengan alveolus yang ada di dalam pulmo dan paru-paru. 6. Ada pulmo atau paru-paru, bisa disebut dengan paru-paru ini berjumlah sepasang. Pulmo atau paru-paru sebagai alat sirkulasi dan pengganti karbon dioksida. 7. Ada air sac atau kantong udara. Kantong udara bebek ini berfungsi untuk mengontrol volume udara di dalam paru-paru agar tetap konsisten. Berikutnya ada organ pencernaan tambahan. Yang pertama ada hati. Hati terletak di antara gijrat dan empedu yang memiliki warna kemerahan. Terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus dexter kanan yang besar, yaitu yang ini, dan lobus inester kiri yang kecil, yaitu yang ini. Hati memiliki fungsi utama dalam pencernaan dan absorpsi, yaitu memproduksi empedu. Selain itu, hati juga membantu detoksifikasi racun pada tubuh. Yang kedua ada pankreas. Ini pankreas terletak pada lipatan duodenum. Pankreas mensekresikan cairan ke duodenum melalui ductus pankreaticus dan menghasilkan enzim yang mendigesti karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas memiliki fungsi sebagai kelenjar dedoktrin dan eksoktrin. Yang ketiga ada empedu atau disebut dengan vesika vela. Di contoh kantong empedu berfungsi untuk mempercepat kelenjar amilase pankreas, membantu menyerap lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya ada sistem nervosum, yaitu yang pertama ada cerebrum atau otak besar yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sadar pada galus-galus
domestika. Yang kedua ada cerebellum atau otak kecil yang mengatur keseimbangan tubuh. Yang ketiga ada medulla oblongata atau batang otak sebagai pengatur aktivitas tubuh bagian dalam setiap aliran darah. Yang keempat ada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang untuk menyalurkan sinyal dari otak ke otot atau organ-organ tertentu untuk mengaturkan gerak.